Shalom, kami Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah kepada seluruh jemaat, khususnya kepada anak-anak kami di remaja yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu kita hari ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan tema Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2, betapa indah harinya. Harinya saat bumi menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menerus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita memuji Tuhan, bernyanyi dari NKB nomor 188 ayat 1 dan 2, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia merabu,
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian hukum Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku Praise Worship 1 nomor 300, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau bentukkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2, ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Nama Tuhan Yesus, itulah barisanmu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal kedua, ayat 5 sampai dengan 13, kita baca secara berbalasan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Praise and Worship nomor 80 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan
gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 5 September 2021, nama minggunya ialah Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh pelayan firman Inang Pendeta Tiominar Ujung STH, pelayan liturgis Inang Sintua Nyonya Esther Himawan Manurung, song leader Athena Lumban Raja, pianis Marsden Pardede, organis Aldo Pardede, gitaris Yosia Sitorus, dan pewarta saya sendiri Rafael Simanjuntak. Pengumuman, mohon disimak ya teman-teman. Jangan lupa, minggu depan tanggal 12 September, kita ada ibadah minggu mulai pukul 8 pagi dengan link Zoom yang sama dan akan di-share ulang sebagai reminder di grup WA atau lain. Kedua, kita bersyukur untuk teman-teman yang berulang tahun di rentang minggu ini, yaitu Hasaya Saragi tanggal 30 Agustus, Alis Pak Pahan tanggal 31 Agustus, dan juga Ripka Simanjuntak tanggal 1 September. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan kiranya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terakhir, teman-teman, kami infokan kembali bahwa dalam ibadah minggu virtual ini, persembahan kita mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening
atau melalui QR Code yang akan tertera di layar nanti saat persembahan. Demikian Warta Remaja hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari buku Praise and Worship 5 nomor 320, Tuhan pasti sanggup. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, para remaja, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi ini, Minggu ke-14 Trinitatis, terambil dari Yesaya pasal yang ke-35, mulai dari ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, dan akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus.
Orang yang tidak tahir akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, para remaja yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengajak, Yesaya mengingatkan, Yesaya mengajarkan kepada kita bagaimana sikap Tuhan. Sikap Tuhan membantu kita. Dan bagaimana sikap kita menerima apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yesaya mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pada masa ini, pada saat ini, Yesaya mengingatkan kita pada saudara-saudara kaum muda, para remaja-remaja yang ada di gereja ini. Bagaimana kita mempersiapkan dan menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, menyambut kedatangan Kristus. Kuatkanlah hatimu, jangan goyah. Artinya kita diajak bagaimana kita yang masih muda untuk menguatkan orang-orang lemah. Ada nyanyian yang mengatakan masa muda adalah masa yang penuh sukacita. Mungkin adik-adik semua mengetahui lagu itu. Masa muda adalah masa yang penuh sukacita. Bagaimana sukacita kita itu diajak oleh Yesaya pada hari ini untuk meneguhkan orang-orang yang lemah. Untuk meneguhkan orang-orang yang betul-betul tawar hati. Dikatakan dalam ayat ini, padang gurun akan bersorak-sorak. Allah akan menuntun setiap perjalanan orang yang betul-betul berseru kepadanya. Mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Yesaya pada hari ini, pada minggu ke-14 Trinitatis ini. Kita melihat banyaknya persoalan-persoalan kaum muda yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Yesaya mengatakan bahwa padang gurun, padang kering, dan padang belantara yang melambangkan penderitaan itu akan kita dapati dan bersorak-sorai. Dia menggambarkan itu, adik-adikku remaja. Kita melihat bagaimana padang gurun itu, mungkin padang gurun di situ ada kesepian. Padang gurun itu tidak ada sesuatu yang bisa kita dapat. Padang gurun itu mungkin tidak ada orang yang kita bisa interaksi dengan mereka. Tapi dikatakan padang gurun itu, padang belantara itu yang melambangkan penderitaan itu akan kita peroleh bersorak-sorai dengan kehidupan yang baik dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita melaksanakan itu? Bagaimana kita menyambut itu seperti yang dikatakan Yesaya? Mari kita mempersiapkan diri kita sebagai kaum muda, sebagai anak-anak Tuhan. Mari saya sebagai di Departemen Diakonia baru mengajak kaum-kaum muda untuk dilatih dari BNPB, untuk dilatih untuk bisa menjadi tanggap bencana. Ada 33 orang dari distrik 8 DKI. Kaum muda yang energik, dilatih bagaimana mereka tanggap dengan bencana yang terjadi di sekitar kita. Mari kita melihat pandemi ini, bagaimana ketanggapan kaum muda
melihat bersama-sama, berjalan bersama-sama memberantas orang-orang yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Kami masih melatih mereka selama 3 hari. Kami akan juga berbuat untuk berdiakonia bagaimana membongkar kehidupan anak-anak muda, remaja untuk bisa empati, berempati dengan sekelilingnya. Bisa dirubah padang gurun dan belantara itu yang menjadi ketakutan, bisa diubah menjadi sukacita dengan kemuliaan Tuhan. Saya melihat dalam Yesaya 35 ini menghajar kita untuk betul-betul meyakinkan. Sekarang banyak orang yang lemah, banyak orang yang menderita karena pandemi ini. Bagaimana kita kaum muda mempunyai semangat dan mempunyai iman yang teguh, mempunyai semangat kebangkitan. Apalagi kita baru melaksanakan kemerdekaan 17 Agustus. Mempunyai semangat berjuang untuk negara, untuk gereja. Mengajak orang-orang yang letih lesu. Supaya kuat, supaya tegar. Supaya betul-betul mampu bersorak-sorak memuji Tuhan. Saya pernah melayani di suatu tempat. Saya juga melayani sebagai diakonia. Saya katakan demikian, mari anak-anak muda, mari kaum remaja, mari kaum bapak ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa beribadah sementara perut kami lapar? Bagaimana kami bisa beribadah sementara kami tidak punya pekerjaan? Bagaimana kami bisa beribadah sementara kami gagal dari sekolah? Tapi firman Tuhan pada pagi ini, nubuatan daripada Yesaya pada Yesaya 35 ini, apa yang tidak bisa terjadi? Apa yang tidak bisa diubah Tuhan? Semua kita bisa memberikannya dan memberitakan berita kesukaan. Saya diajak dari Lukas 4 itu, roh Tuhan ada padaku. Kalau roh Tuhan ada pada kita, kita bisa memberikan yang terbaik, menyegarkan orang-orang yang tidak segar. Seperti yang dikatakan Mazmur 23. Dia membimbingku ke air yang tenang. Karena itu, kaum remaja, kaum muda, yang akan dikatakan oleh Yesaya pada pasal ini. Pertama, Tuhan akan memulihkan orang-orang yang lesu. Bagaimana Tuhan memulihkan orang-orang yang lesu dan lemah? Kita menjadi pemberita firman. Kita diajak untuk betul-betul menolong mereka, berempati kepada mereka, dan memberikan yang terbaik buat mereka. Karena penderitaan diubah menjadi sukacita. Tadi melihat juga padang gurun, padang kering, dan padang belantara adalah gambaran keadaan mereka yang sudah dipulihkan. Sedangkan kesuburan Libanon, Karmen, dan Saron adalah gambaran keadaan mereka setelah dipulihkan. Karena itu, biarlah Tuhan yang selalu memulihkan kita. Karena itu, biarlah Tuhan yang selalu memberikan semangat kita melalui tangan-tangan kita. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini memampukan kita untuk lebih bertolong-tolongan. Biarlah yang dikatakan oleh nubuatan Yesaya ini yang menyatakan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya adalah membawa perubahan. Tak selamanya pandemi ini akan tinggal pada kita. Tak selamanya dikatakan penyanyi mendung itu kelabu. Tapi kalau kita bisa berserah kepada Tuhan, kalau betul-betul yang dikatakan oleh nubuatan oleh
Yesaya pada hari ini, kesembuhan dikatakan, kesembuhan secara fisik, orang buta dicelikkan, orang bisu bersorak-sorai, dan orang lumpuh melompat-lompat. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Alam yang indah, alam yang gersang menjadi rumput hijau, kolam yang kering menjadi kolam yang betul-betul berisikan air yang segar. Dan di tempat singa berbaring tidak ada ketakutan. Di situ ada tumbuh tebuh dan pandan. Artinya semua itu diubah. Duka cita, kelemahan, kekurangan diubah menjadi sukacita. Asalkan kita bisa, asalkan kita mau, asalkan kita bisa menjadi pemberita firman. Sehingga terciptalah kedatangan Yesus untuk kedua kalinya adalah memberikan sukacita buat kita semua. Jangan ragu, jangan goyah. Tuhan Yesus akan memberkati kita kalau kita selalu datang kepadanya. Untuk itu, mari para remaja sekalian yang menjadi aplikasi pada kehidupan kita, biarlah kita menjadi perpanjangan tangan Allah, menyampaikan kabar sukacita tentang kehidupan yang menderita diubah menjadi sukacita. Biarlah kita menjadi perpanjangan tangan Allah yang menyampaikan kabar sukacita, karena Yesus yang datang kedua kalinya menyelamatkan dan membebaskan setiap manusia dari belenggu dosa. Dan biarlah kita yang memilih mengikut Yesus harus menjadi tenang, bersukacita, walaupun kita sekarang banyak dalam tantangan. Biarlah kita menjadi perpanjangan Tuhan sebagai orang yang menerima Kristus, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Kita bisa menjadi orang-orang penyembuh di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Allah Bapa Sorgawi, Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah pemberitaan firman Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, meneguhkan, menguatkan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang lesu, bagi orang-orang yang lemah, sehingga kehadiran kami di antara mereka dapat menyembuhkan mereka. Itulah yang dikatakan oleh nubuatan Yesaya pada hari ini, pada pagi ini, minggu ke-14 Trinitatis. Semua para remaja yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini bisa berempati dan menjadi perpanjang tanganan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal, menghitung hari-hari kami, supaya kami dengan bijaksana melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. Kami mau berdoa Tuhan buat semua jemaat Tuhan yang ada di gereja HKBP Menteng Jalan Jambu. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan memberkati mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan melawat mereka. Kalau mereka dalam menderita, Tuhan juga menegur mereka. Sehingga mereka merasakan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Berkatilah Tuhan pelayan-pelayan, para pendeta Sintua yang ada di tempat ini.
Bapak Pendeta Resort, dan juga teman-temannya. Tuhan memberkati mereka, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, sehingga bisa memimpin gereja ini dengan kemuliaan nama-Mu. Inilah kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa. Tuhan tetap mendengarkan doa kami. Tuhan juga menyembuhkan kami. Tuhan juga menguatkan kami. Sehingga dengan keberdosaan kami dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tapi jangan kehendak kami ia jadi ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi atas diri kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat, dimirangi oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam buat kita semua, kepada remaja. Kami mengajak kita semua untuk betul-betul bersemangat, jangan tawar hati, dan kuat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita semangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan tanpa pamrih. Mari kita semangat untuk sebagai kaum muda melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi jangan lupa, kita tetap memakai protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.